Oke, Shalom. Kita bertemu kembali. Kita mau belajar terus untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama, sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk terus belajar memahami apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi rencanamu, apa yang menjadi firmanmu bagi kami. Sehingga hidup kami terus diselaraskan sejalan dengan firman. Pikiran kami dicetak sepola dengan pikiran Kristus. Dalam nama Yesus, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan belajar, terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhanlah yang mencetak pikiran kita, yang mencetak hati kita. Bukan dunia ini. Dunia ini terlalu banyak untuk berusaha mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Tapi kita mau pikiran kita sepola dengan Kristus, sepola dengan firman. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhanlah kebenaran yang mutlak. Kebenaran satu-satunya. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Baik Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, di dalam Kolose ini adalah surat Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Dan nasihat yang pertama, firman Tuhan yang pertama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 13 ini, yang pertama dikatakan adalah sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Ini yang pertama saudaraku, yang harus menjadi karakter kita, yang harus tertanam dalam hati kita, yang harus tertanam dalam pikiran kita, bahwa kita harus menjadi orang yang sabar, seorang terhadap yang lain. Nah, saudaraku, di keluarga, di komunitas kita, dalam rumah rohani kita, di dalam dunia masyarakat, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam karakter orang. Ada yang orangnya sabar, ada yang orangnya baik, ada yang orangnya temperamen, ada yang orangnya mudah curiga. Banyak sekali karakter orang, banyak sekali sifat-sifat orang, banyak hidup yang ada juga orang yang hidupnya sudah akurat seturut dengan firman, tapi masih ada juga yang banyak, bahkan bukan cuma ada, tapi sangat banyak orang yang hidupnya itu tidak akurat, tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, karena itu, nasihat Tuhan bagi saya dan saudara sebagai murid Kristus, kita harus dibentuk, kita harus dicetak, memiliki karakter menjadi orang yang sabar. Apakah ini mudah? Ada Roh Kudus yang menolong. Ada Roh Kudus yang membentuk. Saya pun secara pribadi diuji dalam hal ini. Kadang saya nggak sabaran. Ketika melihat anak-anak tidak taat, kadang juga saya nggak sabaran. Tapi firman Tuhan mengajarkan, dan ini yang harus menjadi karakter kita. Kita harus menjadi seorang yang sabar. Karena kenapa? Ketika kita nggak sabaran, bisa menimbulkan banyak efek negatif. Ketidaksabaran tidak akan mendatangkan kebaikan, tapi kesabaran akan mendatangkan banyak keuntungan. Contohnya, saudaraku terkasih, ketika di jalanan kita nggak sabaran, apalagi mungkin kita buru-buru, akhirnya kita nggak sabaran, itu bisa menimbulkan banyak masalah. Pertama, mungkin bisa kecelakaan. Yang kedua, kita bisa bel-bel orang lain, dan orang lain marah, dan bisa terjadi perkelahian, bisa berantem di jalan. Banyak hal negatif yang bisa ditimbulkan ketika seseorang itu tidak sabaran. Makanya salah satu dari buah roh adalah sabar. Firman Tuhan berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, untuk menjadi pahlawan bukan mudah. Orang yang rela berkorban, rela meninggalkan zona nyamannya, dia maju ke medan pertempuran. Bahkan bisa jadi dia mati di sana. Nah, seorang menjadi pahlawan itu memiliki
kualifikasi yang sangat tinggi. Nggak semua orang bisa disebut sebagai pahlawan. Hanya orang yang mau berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan orang lain, lebih daripada dirinya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya, itu melebihi seorang pahlawan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita menjadi seorang pribadi yang sabar? Kalau belum, mulai hari ini. Nah, untuk kita sabar, itu membutuhkan ujian. Akan ada orang-orang yang membuat kita untuk tidak sabar. Karena ada orang-orang yang menguji emosi kita. Karena ada orang-orang yang menguji kemarahan kita, ego kita. Mungkin ada orang yang merendahkan kita. Mungkin akan ada orang yang menjengkelkan. Tapi tetaplah sabar. Kuasai diri, berkata-kata yang baik. Salah satu, saudaraku yang terkasih, supaya kita menjadi seorang yang sabar, kita harus belajar untuk memiliki perkataan yang lembut. Karena jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan, kegeraman. Belajar untuk berkata-kata dengan baik, berdiskusi dengan baik. Ketika ada masalah dengan teman, cara yang terbaik yang harus kita lakukan adalah kendalikan emosi kita. Berkatalah dengan lembut, dengan baik. Kalau tidak bisa berkata dengan baik, mending di stop dulu pembicaraannya, berhenti. Diam, tapi kalau bisa, usahakan bisa mengendalikan emosi kita. Karena emosi negatif kita itu bisa melukai lawan bicara kita. Jadi yang pertama, pesan dari firman Tuhan bagi saya dan saudara, kita hidup sebagai murid Kristus, ya, sebagai prajurit Kristus. Kita harus belajar untuk sabar terhadap orang lain. Yang kedua, firman Tuhan berkata di sini, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita juga wajib hukumnya harus mau mengampuni orang lain. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Apa akibatnya kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Tempatnya neraka, Bapak Ibu. Kalau Tuhan nggak mengampuni kita, tempatnya itu mengerikan. Jadi memang perintah Tuhan bagi saya dan saudara, karakter yang harus ada dalam diri kita itu mudah mengampuni. Pasti ada saja orang yang melukai hati kita. Pasti ada saja orang yang berbuat salah kepada kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Melepaskan pengampunan. Mudah untuk mengampuni. Mudah untuk minta maaf. Mau mengampuni. Pengampunan adalah awal dari pemulihan. Selama tidak ada pemulihan, konflik batin, celah pintu untuk iblis bisa masuk akan selalu ada. Jadi saudaraku yang terkasih, buka pintu hatimu lebar-lebar, selebar-lebarnya, untuk bisa mudah mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti hati kita. Karena itu adalah pintu terbukanya anugerah, yaitu pengampunan dari Tuhan ada dalam diri saya dan saudara. Tanpa ada pengampunan, tidak akan ada pemulihan. Apakah engkau masih sakit hati terhadap seseorang hari ini? Kalau masih ada, selagi masih ada kesempatan, firman Tuhan berkata kepada saya dan saudara, ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ampuni, saudaraku. Ampuni, ini jalan yang terbaik. Ketidak mau mengampuni adalah jalan yang terburuk. Kita mau pilih yang jalan yang terbaik atau jalan yang buruk. Saya percaya saya dan saudara akan memilih jalan yang baik, yaitu memiliki hati yang mudah mengampuni. Mungkin kita berkata, Tuhan aku nggak sanggup. Ya memang kita nggak sanggup. Tuhan tidak melihat kita sanggup atau tidak. Tuhan mau melihat kita mau mengampuni atau tidak. Dan Tuhan akan sanggupkan ketika kita mau. Ambil keputusan hari ini untuk mau mengampuni. Jadi ini saudaraku, firman Tuhan bagi saya dan saudara, biar kita memiliki hati yang sabar, hati yang mau mengampuni orang lain. Puji Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami.
Sehingga buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri terus ada dalam diri kami. Dan secara khusus hari ini kami mau memiliki roh hati yang mudah mau untuk sabar menghadapi orang lain, menghadapi situasi kondisi yang sulit, mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami percaya hal itu akan membuat kami semakin hari semakin seperti Kristus. Terjadilah atas hidup kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.